Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para kaum muslimin, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu golongan umat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, si penghancur muka bumi. Oke, kita lanjut dan simak baik-baik video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam, dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih. Yang pertama, awal mula benteng Ya'juj Ma'juj dibangun. Dikisahkan pada saat itu Rasulullah diturunkan wahyu, yaitu surat Al-Kahfi di hari ke-15, ketika dia berjanji ingin menceritakan tentang kisah Raja Zulkarnain. Nah, pada saat itu Allah turunkanlah surat Al-Kahfi yang menceritakan banyak kejadian, salah satunya adalah Raja Zulkarnain. Ketika itu Raja Zulkarnain diberikan kekuasaan setengah bumi pada saat itu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga menemukan matahari terbenam, dan dia dapati suatu golongan. Kemudian dia menempuh ke jalan yang lain lagi. Pada saat dia sedang berjalan, Raja Zulkarnain pun menemukan golongan yang berada di antara kedua bukit yang bahasanya sulit dimengerti. Karena Raja Zulkarnain tidak mengerti bahasanya, lalu dicarikanlah ahli translate yang berada di bangsanya. Ketika itu kaum tersebut berkata kepada Raja Zulkarnain, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Lalu ketika itu Raja Zulkarnain pun menjawab, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alatnya, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potong-potongan besi." Lalu dibuatlah tembok di antara dua buah gunung itu, dan akan hancur jika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hancurnya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj akan muncul ketika sehabis turunnya Dajjal. Ketika itu kaum mereka sedang ingin berulang-ulang kali menghancurkan tembok buatan Zulkarnain. Tetapi ketika mereka kembali beristirahat dan melanjutkannya besok pagi, tembok-tembok itu utuh dan kembali semula. Dan ada kala suatu hari mereka mengatakan, "Insya Allah kita lanjutkan lagi besok." Tiba-tiba dengan janji Allah, maka tembok Zulkarnain pun terbuka. Ketiga, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Dijelaskan oleh Rasulullah, Ya'juj dan Ma'juj akan turun seperti air yang dituangkan dari ember. Dan ketika itu orang-orang kafir pun berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Dan sebelum melakukan perusakan, Ya'juj Ma'juj menembakkan anak panah ke langit, berharap penduduk langit pada mati. Dan Allah pun turunkanlah fitnah dengan menurunkan darah seperti hujan dari langit. Ketika itu pun mereka mendatangi danau, yaitu Danau Tabariyah, untuk mereka minum sampai kering. Dan mereka pun melanjutkannya untuk melakukan penghancuran di muka bumi. Keempat, musnahnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu Nabi Isa diperintahkan oleh Allah ke Bukit Tursina untuk bersembunyi dengan pengikutnya. Maka pada saat itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, dan Allah pun menurunkan parasitnya yang membunuh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan begitulah akhir kisah dari kisah Ya'juj dan Ma'juj, si penghancur muka bumi. Semoga dengan video ini dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan pahala ketika menontonnya. Saya atas nama Akram Jet pamit mengundurkan diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.